Kaifa halukunna jami'an. Semoga senantiasa semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran biologi. Semoga semuanya tetap semangat ya Mbak ya, meskipun dalam keadaan kita harus belajar melalui jarak jauh seperti ini, seperti itu ya Mbak ya. Nah, pastikan kalian sudah siap untuk belajar, sudah menyiapkan alat tulisnya, sudah mandi, sudah makan, kemudian tidak ada yang tiduran ataupun ngemil atau sambil makan begitu ya Mbak ya, dan tidak ada yang mengerjakan pekerjaan lain selain belajar. Maka pastikan kalian sudah siap menyimak apa yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik. Sebelum kita mulai, mari kita baca dulu doa supaya Allah memberikan kemudahan kepada kalian semua untuk memahami pelajaran yang disampaikan hari ini. Kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Baik, di sini ada pelajaran tentang metabolisme sel. Ya, jadi metabolisme sel ini dibagi menjadi dua. Ada katabolisme, ada anabolisme. Nah, sekarang apa itu metabolisme sel? Jadi, metabolisme sel ini adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, jadi disebut metabolisme, disebut juga reaksi apa? Enzimatis. Karena metabolisme selalu terjadi menggunakan katalisator dari enzim. Tidak lupa, seperti itu ya Mbak ya. Nah, tadi Ibu bilang kata metabolisme ini dibagi menjadi dua. Ada katabolisme, ada anabolisme. Yang akan kita bahas pertama yaitu katabolisme karbohidrat. Baik. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul yang kompleks menjadi molekul-molekul lebih sederhana. Reaksi katabolisme termaksud di dalam reaksi eksergonik. Kenapa? Karena ia membebaskan energi. Ya, katabolisme merupakan reaksi yang bersifat eksoterm karena membebaskan kalor. Contoh, reaksi katabolisme adalah respirasi baik aerob maupun anaerob, ya, atau fermentasi seperti itu ya. Kita lanjut. Respirasi aerob dan anaerob. Oke, yang pertama. Respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Oksigen tersebut berfungsi untuk apa? Sebagai penerima atau akseptor elektron atau hidrogen terakhir. Kemudian yang kedua, yaitu respirasi anaerob. Respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Sehingga penerima elektron atau hidrogen terakhir merupakan senyawa-senyawa tertentu. Selain oksigen seperti apa? Seperti sulfat, rumusnya apa? SO4 2 kali, SO4 2-min, kemudian karbonat, CO3 2-min, pirufat, dan asetaldehid. Nah, respirasi merupakan proses oksidasi atau senyawa organik secara terarah yang menghasilkan energi untuk pemeliharaan metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup.
Respirasi di atas bukan merupakan respirasi tingkat organisme, melainkan tingkat seluler atau tingkat sel. Respirasi juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, respirasi aerob ini terdiri dari glikolisis. Nah, glikolisis. Kemudian yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif dan asam pirufat, siklus Krebs, dan transfer elektron. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Apa itu glikolisis, apa itu dekarboksilasi oksidatif, dan lainnya. Glikolisis adalah rangkaian reaksi pemecahan glukosa atau pemecahan senyawa berkarbon fruktosa 1 dan 6 fosfat menjadi 2 molekul asam pirufat atau senyawa berkarbon 3. Hasil glikolisis untuk 1 molekul glukosa adalah 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Ya, oke. Jadi gini, ini ada glukosa. Glukosa itu adalah rantai 1 fruktosa dan 6 fosfat ya Mbak ya. Kemudian mengalami proses glikolisis ya. Oke, menjadi hasilnya apa? 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Seperti itu ya. Nah, bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yakni dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi pengurangan gugus karbon dari asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Terjadi pada mana? Di mana di mitokondria. Hasil dekarboksilasi oksidatif adalah 2 molekul asam pirufat, 2 asetil CoA, 2 CO2 dan 2. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, di sini ada, tadi kan di glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat. Nih 2 asam pirufat nih. Oke, setelah itu mengalami proses dekarboksilasi oksidatif sehingga menghasilkan apa? 2 asetil CoA, 2 CO2 dan 2 NADH. Seperti itu ya Mbak ya, ini 2 NADH. Oke. Lanjut. Sekarang adalah siklus Krebs. Siklus Krebs adalah asetil CoA atau senyawa berkarbon 2 yang dihasilkan dari dekarboksilasi oksidatif diubah menjadi apa? Menjadi CO2 atau senyawa berkarbon, berlangsung pada matriks mitokondria. Setiap molekul asetil CoA dihasilkan 1 ATP, 1 FADH, dan 3 NADH. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, kenapa dinamakan siklus Krebs? Lihat ini gambarnya. Karena dia mirip seperti Krebs atau gambar kepiting. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, lanjut. Yang keempat, yakni transfer elektron. Melalui rantai respirasi, elektron atau hidrogen dari NADH dan FADH dihasilkan dari glikolisis, kemudian dari dekarboksilasi oksidatif, dari siklus Krebs, dilepaskan dan diterima oleh oksigen sebagai penerima elektron terakhir sehingga terbentuk H2O dan energi atau ATP secara bertahap seperti itu. NADH dan FADH merupakan senyawa pereduksi atau reduktor yang menghasilkan elektron atau ion hidrogen. Reaksi ini atau reaksi transfer elektron terjadi pada membran dalam atau matriks mitokondria.
Jadi satu molekul menghasilkan 2 ATP. Oke. Lanjut ya. Ini simpulannya. Total energi yang dihasilkan untuk setiap pemecahan oksidasi atau molekul glukosa pada sel prokaryotik yaitu apa? Glikolisis 8 ATP, dekarboksilasi oksidatif 6 ATP 2 NADH, siklus Krebs yaitu 24 ATP dan jumlahnya sebanyak 38 ATP. Jadi energi yang dihasilkan untuk setiap pemecahan oksidasi satu molekul glukosa pada sel prokaryotik yaitu 38 ATP. Energi yang dibutuhkan seperti itu ya Mbak ya. Pada sel eukaryotik dihasilkan berapa? 6 ATP. Kenapa? Karena transport 2 NADH ke dalam matriks mitokondria membutuhkan energi sebanyak 2 ATP. Jadi beda antara sel prokaryotik dengan sel eukaryotik. Seperti itu. Nah, ini ada simpulan dari yang tadi sudah dibahas. Untuk tahap 1 glikolisis terjadi di sitoplasma. Kemudian substratnya ada glukosa, hasilnya 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Yang kedua dekarboksilasi oksidatif. Matriks terjadi di matriks mitokondria. Substratnya asam pirufat. Hasilnya 2 asetil-CoA dan 2 NADH dan 2 CO2. Siklus Krebs. Matriks mitokondria, substratnya asetil-CoA, hasilnya 6 NADH, 2 ATP, dan 2 FADH plus 4 CO2. Kemudian transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria atau matriks mitokondria ya Mbak ya. Substratnya NADH dan FADH, hasilnya 34 ATP dan H2O. Hasil respirasi satu aerob molekul glukosa yaitu berapa? 38 ATP, 2H2O, 6H2O, dan 6CO2. Oke, untuk pelajaran ini, Ibu mohon untuk kalian menyempatkan untuk menghafalkan hasilnya dan tempatnya serta substratnya dari proses respirasi aerob ini. Ya Mbak ya, karena pasti keluar di ulangan seperti itu. Lanjut. Respirasi anaerob atau fermentasi tidak menggunakan oksigen sebagai aseptor elektron. Beberapa organisme yang tidak melakukan fermentasi adalah bakteri, fungi, serta sel otot. Substrat fermentasi adalah glukosa. Sama dengan substrat pada respirasi aerob, ya. Glukosa akan mengalami glikolisis membentuk asam pirufat, akan tetapi bedanya reaksi fermentasi itu tidak sempurna dalam memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan air. Jadi terjadilah respirasi anaerob ini. Jadi akhirnya terjadi apa? Fermentasi ini. Selain itu energi yang dihasilkan fermentasi dari satu molekul glukosa hanya membentuk 2 ATP. Ya, fermentasi dibedakan menjadi 2, ada fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Oke. Lanjut. Fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol dilakukan oleh ragi atau jamur. Sebagai substrat fermentasi, alkohol adalah glukosa yang dipecah menjadi asam pirufat. Asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi membentuk asetaldehid, sehingga terbentuk proses akhir yaitu etanol. Jadi hasil dari fermentasi alkohol yaitu etanol. Jadi di sini ada glukosa, kemudian terjadi proses glikolisis, tapi tidak sempurna. Akhirnya terjadilah 2 asam pirufat. Setelah itu mengalami apa? Dekarboksilasi oksidatif membentuk apa? Membentuk asetaldehid. Sehingga terbentuk produk akhir yaitu etanol. Seperti itu ya. Kemudian laktat. Fermentasi asam laktat terjadi pada otot manusia saat melakukan kerjasama dan jumlah oksigen yang tidak mencukupi, walaupun pada beberapa bakteri seperti Lactobacillus. Ya,
Misalnya gini, kalian habis lari. Nah, itu kalian menghasilkan fermentasi asam laktat dalam tubuh kalian. Pada fermentasi asam laktat, senyawa asam pirufat hasil dari glikolisis menerima elektron dan hidrogen dan menghasilkan apa? NADH+ kembali. Pada saat yang sama, asam pirufat akan dikonversi menjadi asam laktat dan 2 ATP. Nah, penimbunan asam laktat pada otot menyebabkan elastisitas otot menjadi berkurang dan menimbulkan gejala apa? Kram atau kelelahan otot, seperti itu Mbak ya. Nah, ini glukosa. Terjadi proses glikolisis. Kemudian dihasilkan 2 asam pirufat mengalami proses apa ini? Akhirnya menghasilkan 2 NADH dan NAD2 NAD+, dan hasil akhirnya yaitu apa? 2 asam laktat. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, fermentasi ini atau respirasi anaerob adalah proses glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif yang tidak sempurna. Alhamdulillahirobbilalamin, pelajaran hari ini sudah selesai mengenai apa? Metabolisme sel, kemudian katabolisme, respirasi aerob dan anaerob. Semoga dapat dipahami dengan baik. Ibu harap kalian bisa atau meluangkan waktu untuk menghafal tabel dari respirasi aerob sehingga kalian akan mudah untuk menjawab soal. Karena kalau tidak menghafal atau dipahami saja, menurut ibu masih kurang ya Mbak ya, karena biologi ini pada dasarnya memang hafalan yang harus mau tidak mau kita hafal, seperti itu ya Mbak ya. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan bertanya jika ada yang kurang paham. Ibu akhiri. Barakallahu fikunna wa tabarakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.